Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Irmayani, NPM 1804041031, jurusan Ekonomi Syariah kelas D, MK UTS Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan apa saja, keuntungan dan kelemahannya. Fungsi perencanaan adalah sebagai suatu proses pengembalian keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan. Keuntungan yang pertama yaitu perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan pekerjaan yang tidak produktif. Yang kedua, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan telah ditetapkan sebagai standar. Yang ketiga, perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang keempat, perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi pengawasan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama adanya keterbatasan dalam ketetapan informasi dan fakta-fakta mengenai masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, memiliki hambatan psikologis. Yang keempat, penghambatan timbulnya inisiatif. Yang kelima, terhambatnya tindakan-tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan dari informasi berikut di tahun ini. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. PT Telkomsel Indonesia akan fokus dalam memperkuat kesejahteraan bisnis, perusahaan dan mengakselerasi transformasi ke digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggaran dengan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital business dan memperkuat segmen customer melalui produk andalan Vicat Broadband IndiHome. Yang kedua, memuaskan keadaan saat ini. Telkom akan mengalokasikan anggaran belanja modal di tahun 2021 kurang lebih besar 25% dari pendapatan, sekitar 35% sampai 40%. Anggaran belanja modal akan dialokasikan untuk pengembangan segmen mobil, khususnya untuk memperkuat jaringan dan penguatan sistem sementara lainnya untuk membangun jaringan akses jaringan backbone, pembangunan data center, dan pembangunan bisnis tower. Yang ketiga, identifikasi kemudahan dan kelemahan. Peta persaingan bisnis mobil akan dipenuhi oleh rencana merger dari 2 operator Teko, yaitu Rekasa Keuangan asal Hong Kong Cekahut Chikson Holdigos dengan Oredo. Yang keempat, mengembangkan kegiatan, memberikan layanan enterprise studios melalui segmen enterprise dan terus membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Yang selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan untuk mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat, serta memperhatikan norma dan formalitas secara universal, ekonomis dan sosial. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara standar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungannya sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder
yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Soal yang keempat yaitu apa pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Saya tidak setuju bahwa melakukan CSR dapat merugikan bagi perusahaan. Melakukan CSR memang memerlukan biaya, tetapi ini sesuai dengan keuntungan yang dilakukan program CSR, maka perusahaan akan dengan mudah mengembangkan bisnisnya. Karena program ini pula perusahaan bisa dikenal oleh masyarakat.